Hari ini hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 jam 7.25 bertepatan dengan berakhirnya PSBB DKI Jakarta. Yuk kita lihat jalan-jalan raya dari Sudirman menuju Pondok Indah. Jalan raya sudah mulai ramai. Saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini. Dan edisi pagi dipersembahkan oleh untuk panas dalam redakan dengan larutan penyegar cap badak dari Sinde ya. Sejak dulu hingga sekarang formula dan ada aturan pakai. Permisi, Bu RT. Ya, sebentar. Oh, Pak Aziz, silakan masuk, Pak. Ada perlu apa ya? Tuhan bisa mengabulkan. Dengan pikiran yang kotor engkau menghadap kepada Tuhan. Kalau tidak terkabul, jangan Tuhan yang disalahi. Hatimu sendirilah salahi. Apa yang engkau perbuat dalam kehidupan ini? Mana terdesak engkau ingat kepada Tuhan. Di zaman kesenangan engkau lupakan Tuhan. Di dalam mendapat percobaan engkau merengek mengadu kepada Tuhan. Jiwa yang seperti ini janganlah sampai timbul pada diri kita sendiri. Saya sudah mengalami apabila saya berhadapan-hadapan dengan orang besar. Saya ingin dia menghadapkan matanya kepada saya. Apa kabar saudara? Kabar baik. Dia lihat mata saya lihat mata dia. Tapi kalau ketika dia bersalam dengan saya, dia melihat kepada orang lain, bukan main sakit hati saya. Apa salahnya maka dia begitu? Mengapa tidak saya yang dipandang? Sedangkan dengan sesama manusia lagi begitu pada saat kita. Bagaimana dengan Tuhan? La yanzuru ilaihim wa la yukallimuhum. Allah tidak memandang sebelah mata kepada Allah, kepada kita. Allah tak mau bercakap, tidak mau bercakap dengan kita sepatah pun. Lagi mana tempat kita bernaung, mana tempat kita berpijak kalau sudah demikian keadaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang dijaga tuan-tuan yang terhormat dalam doa, janganlah sampai tidak didengar. Nah, sebab itu berdoalah kepada Tuhan supaya hati kita selalu terbuka. Ya Allah, dengarkan doa kami dan tunjukkan kepada kami jalan yang benar dan beri kami terang dalam kehidupan ini. Saya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله. Kita untuk sabar, dan seorang beriman dia wajib untuk sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, meskipun hatinya nggak suka. Dan sabar itu ketika pertama kali dapat musibah, seperti Nabi SAW menemui ada seorang wanita yang dia menangisi putranya, menangisi anaknya meninggal dunia, nangis dia.
melewati kuburan, perempuan itu sedang mengatakan, sabar. Marah perempuan, kamu tidak tahu tentang musibah yang saya dapati. Sahabat menyampaikan, itu yang tadi mengingatkan kepada kamu Rasulullah SAW. Maka wanita ini langsung mengejar Rasulullah, kemudian mengatakan, aku tidak tahu bahwa Rasulullah. Kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika terjadi musibah pertama kali. Jadi sabar itu ketika ada pertama kali musibah, sabar. Penyakit, ya sabar. Nggak suka hati kita dengan ada penyakit, dengan adanya wabah ini, tapi harus sabar. Jangan suudzon kepada Allah, jangan caci maki, jangan juga marah dan yang lainnya. Kita harus sabar, dan ini wajib hukumnya. Dan itu ketika pertama kali mendapatkan cobaan, ujian. Yang ketiga itu ridho. Yang ketiga ridho. Artinya seorang ketika mendapatkan musibah, cobaan, ujian, wabah, penyakit, kesulitan, kefakiran, kekurangan harta, dia ridho dengan musibah yang menimpanya, karena dia meyakini bahwa ini Allah sudah takdirkan. Allah sudah takdirkan. Dan dia sebagai orang beriman, dia yakin bahwa apa yang Allah takdirkan buat dia itu baik buat dia. Terus yakin itu. Makanya seorang yang beriman, seperti Allah sebutkan di dalam surah At-Taghabun di ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu pun musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikatakan oleh Alqamah, seorang tabi'i, seorang ulama dari tabi'in, beliau mengatakan tentang ayat ini, surah At-Taghabun 11, kata beliau, warrajulu tusibuhul musibatu faya'lamu anna min indillah fayarda wa yusallim. Seseorang yang ketika ditimpa musibah, ia meyakini bahwa itu semua datang dari Allah, maka ia pun redha dan pasrah kepada takdir Allah. Athar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, juga Imam Baihaqi dan yang lainnya. Jadi dia redha dengan apa yang Allah timpakan, itu dia redha. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Yang pertama itu murka, yang kedua sabar, ini wajib, yang ketiga ridho. Dia ridho dengan adanya cobaan, ujian, musibah, karena siapapun nggak bisa menolak apa yang Allah sudah takdirkan. Dan dia harus berusaha bagaimana mendapatkan ganjaran dari kesabaran dan ridhonya dengan musibah, cobaan, ujian ini. Ingin dapat ganjaran besar, menghapuskan dosa dia, mengangkat derajat dia, dan akan memasukkan dia ke dalam surga. Karena Allah redha dengan dia. Karena Nabi bersabda, tadi saya bawakan hadisnya, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum, wa man radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu saqat. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu tergantung daripada besarnya cobaan, ujian, musibah. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai barang siapa yang redha, maka Allah akan redha. Barang siapa yang murka, maka Allah akan murka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Di Nabi SAW mengabarkan bahwa besarnya ganjaran dan banyaknya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan dan ujian yang terjadi pada diri seorang hamba di dunia. Apabila dia bersabar, dia mengharapkan pahala dengannya, dan ini dia meyakini bahwa ini merupakan bentuk kecintaan Allah kepada hambanya dengan ujian ini, maka hamba ini redha dengan keputusan Allah dan ketentuan dari Allah. Dia mengharapkan pahala dan ganjaran serta berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan ridha dan memberikan pahala kepadanya. Sedangkan apabila dia marah, murka, maka Allah pun akan murka kepadanya. Kemudian kita masuk yang keempat.
Yaitu yang keempat, orang yang mendapatkan cobaan, ujian, musibah, penyakit, wabah, bersyukur kepada Allah. Dan ini jarang yang seperti ini. Ada orang dapat cobaan, ujian, musibah, penyakit, dia syukur kepada Allah Ta'ala. Dan sedikit dari hamba Allah yang bersyukur yang seperti ini. Bersyukur. Jadi seorang muslim harus yakin bahwa apa yang Allah takdirkan untuknya itu terbaik buat dia. Dia bersyukur. Karenanya dengan adanya cobaan, adanya ujian, adanya musibah, akan menghapuskan dosa-dosa dia. Karena dosa dia yang dia lakukan banyak sekali. Dengan cobaan ini menghapuskan dosa dia, mengangkat derajat dia. Bahkan dengan dia redha kepada takdir Allah, kepada cobaan ujian ini, Allah pun redha kepada dia. Karena cobaan ujian merupakan nikmat bagi orang-orang yang saleh. Cobaan ujian merupakan nikmat. Justru dia bergembira mereka mendapatkan cobaan. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu aduhum bir raha, kata Nabi. Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang dari mereka sungguh-sungguh bergembira dengan bala, dengan cobaan, ujian, musibah yang menimpanya, sebagaimana seorang dari kalian bergembira di waktu mendapatkan kelapangan, kesenangan, kekayaan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Hakim. Dan Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut syarah Muslim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Bahkan yang lebih besar lagi, dengan dia syukur dan ridho atas musibah itu, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Surga bagi dia. Dan ini besar ganjarannya. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadisnya, Rasulullah bersabda, "Idza mata waladul 'abdi, qala Allah Ta'ala, fayaqulun na'am, fayaqulu qabattum ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. Rasulullah SAW bersabda, jika anak seorang hamba meninggal dunia, jadi kita punya anak kecil yang sedang lucu anak kita, atau mungkin dia sudah besar, anak ini meninggal dunia, maka Allah Ta'ala akan berkata kepada para malaikatnya, apakah kalian telah mencabut